Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Apriani dari tingkat 2 kelas C, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan dengan NIM 201 FK03100. Pengkajian 1. Kaji rentang normal tanda-tanda vital pasien. 2. Kaji kesiapan pasien dan keluarga. 3. Kaji riwayat kesehatan pasien. Prainteraksi. Mencuci tangan dengan 6 prinsip bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Menyiapkan alat dan bahan. Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemasangan selang NGT. Baik, yang pertama di sini ada selang NGT-nya. Untuk selang NGT ini ada berbagai jenis ukurannya teman-teman. Ukuran 14-16 biasanya digunakan untuk pasien perempuan dewasa. Sedangkan ukuran 16-18 biasanya digunakan untuk pasien laki-laki dewasa. Jadi semakin kecil ukurannya, maka semakin kecil juga selangnya. Karena saya akan menggunakan pasien laki-laki, maka saya siapkan NGT yang berukuran 16. Kemudian untuk selanjutnya kita memerlukan pen light. Pen light ini kita gunakan untuk memastikan apakah selang sudah masuk ke dalam lambung atau belum. Pen light ini kita tinggal tekan ini, nanti dia akan menyala. Setelah pen light kita juga memerlukan spidol permanen. Spidol permanen ini gunanya untuk menandai sampai sebatas mana selang akan dimasukkan ke dalam lambung. Untuk selanjutnya kita membutuhkan jelly. Kita umpamakan saja ini sebagai jelly. Nah, jelly ini nanti akan kita oleskan ke ujung selang NGT. Gunanya itu untuk melancarkan proses masuknya selang ke dalam lambung. Setelah jelly, kita juga membutuhkan pinset. Kemudian setelah pinset kita membutuhkan spuit 20 cc. Kita umpamakan saja ini sebagai spuit ya teman-teman. Setelah spuit, kita juga membutuhkan spet kecil untuk mengunci ujung selang. Nah, kita umpamakan juga ini sebagai spet kecil. Kemudian kita membutuhkan tongue spandrel untuk membantu kita memastikan posisi dari selang. Kemudian kita juga memerlukan kertas lakmus. Ini
ini kita umpamakan saja sebagai kertas lakmus ya teman-teman. Nah, kita memerlukan kertas lakmus karena nanti kita akan mengaspirasi cairan lambung yang nanti kita akan letakkan pada kom kecil. Nah, kom kecilnya itu ini. Ini juga kita umpamakan saja sebagai kom kecil. Nah, nanti cairan lambungnya itu akan kita masukkan ke dalam kom kecil ini. Kemudian kita akan cek menggunakan kertas lakmus apakah mengindikasikan asam atau tidak. Jika mengindikasikan asam, berarti selangnya sudah tepat berada di lambung. Kemudian untuk selanjutnya kita butuh perlak atau handuk kecil yang nanti kita akan letakkan pada dada pasien agar tidak basah. Setelah itu kita juga memerlukan bengkok. Nah, ini kita umpamakan saja sebagai bengkok ya teman-teman. Bengkok ini fungsinya untuk meletakkan barang-barang yang kotor dan sudah tidak terpakai lagi. Kemudian setelah itu kita membutuhkan alkohol swab. Alkohol swab ini akan kita gunakan untuk membersihkan hidung pasien sebelum kita pasang NGT-nya dan supaya nanti plesternya itu akan melekat dengan baik. Kemudian setelah alkohol swab kita itu membutuhkan plester. Nah, plester ini untuk menempelkan selang ya teman-teman. Nanti kita butuh 2 model plester. Contohnya seperti ini. Model pertama itu seperti bentuk kupu-kupu, jadi kita belah menjadi 2. Nah, ini itu untuk memfiksasikan selang pada bagian hidung pasien. Dan yang satunya lagi, ini yang biasa aja. Nah, yang ini untuk memfiksasikan selang pada bagian pipi pasien. Ukurannya bisa kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan, tapi biasanya saya menggunakan 5 atau 7 cm. Setelah itu kita memerlukan stetoskop. Nah, stetoskop ini untuk memastikan letak dari selang apakah sudah ada di dalam lambung atau belum. Kemudian setelah stetoskop kita membutuhkan sarung tangan bersih. Setelah sarung tangan bersih kita juga membutuhkan segelas air minum atau air mineral. Air mineral ini digunakan untuk membantu pasien menelan. Kemudian di sini ada gunting. Gunting ini gunanya untuk memotong plester. Setelah itu yang terakhir ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini kita gunakan ketika akan melakukan tindakan. Fase orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah sudah bisa untuk menelan? Oh baik, belum bisa ya Pak ya. Oke Bapak, perkenalkan dulu, saya perawat Sulis yang bertugas di pagi hari ini sampai nanti pada pukul 2 siang ya Pak ya. Bapak boleh lihat gelang tangannya? Boleh Bapak sebutkan nama Bapak? Baik, usia Bapak? Baik, alamat Bapak? Oke, baik ya, dengan Bapak Nono dari Desa Pekantingan, usia 50 tahun. Baik Bapak, tujuan saya datang ke sini, saya akan memberikan tindakan kepada Bapak karena Bapak beberapa hari ini tidak bisa masuk makanan dan obat melalui mulut ya Pak. Jadi saya akan memberikan tindakan yaitu pemasangan selang NGT. Nah, nanti saya akan memasangkan selang NGT mulai dari hidung Bapak sampai masuk ke dalam lambung Bapak. Jadi nanti nutrisi Bapak tetap terjaga dan tetap terpenuhi. Nanti kami akan melakukan pemberian makanan dan obatnya melalui selang itu Pak. Untuk waktunya itu tidak lama Pak, mungkin 5-10 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Fase kerja. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alat dan bahannya ya Pak. Oke, baik, untuk selanjutnya kita dekatkan alat dan bahan ke dekat pasien. Kemudian setelah itu kita menggunakan hand sanitizer.
Setelah menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan handscoon bersih. Oke, baik, di sini saya sudah memakai hand sanitizer dan sudah memakai sarung tangan bersih. Untuk selanjutnya kita atur posisi pasien senyaman mungkin. Oke, baik Bapak, kita atur posisi dulu ya Pak. Untuk pemasangan NGT ini kita akan atur posisi Bapak 45 derajat ya Pak ya. Oke, baik, saya bantu ya Pak. Bagaimana Bapak? Udah nyaman dengan posisi ini? Baik, kalau sudah nyaman, saya akan memberitahu dulu kepada Bapak. Jika nanti dalam proses pemasangan NGT Bapak merasa tidak nyaman atau sakit, Bapak boleh mengacungkan telunjuk Bapak ya. Nanti jika Bapak mengacungkan telunjuk Bapak, nanti saya akan menghentikan tindakannya ya Pak ya. Jangan ragu untuk menunjukkan kalau Bapak itu merasa tidak nyaman atau merasa sakit. Nggak apa-apa, nanti saya berhentikan tindakannya, nanti Bapak bisa istirahat terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasang handuk kecil di bagian dada Bapak agar baju Bapak tidak basah ya Pak. Baik, permisi ya Pak. Setelah itu kita dekatkan bengkok ke dekat pasien. Kemudian kita cek stetoskopnya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, baik, stetoskopnya bagus ya, bisa kita gunakan. Setelah itu kita mengecek lubang hidung pasien dulu menggunakan penlight. Kita akan cek, Bapak maaf, saya akan mengecek lubang hidung Bapak yang akan dimasukkan selang NGT ya Pak. Permisi Bapak. Kita lihat di lubang hidungnya apakah ada halangan atau tidak, ada luka atau tidak, ada kotoran atau tidak. Ya Bapak, tidak sedang pilek ya Pak ya. Oke, baik Bapak, alhamdulillah di lubangnya tidak ada kotoran, tidak ada luka, lubangnya bersih. Maaf Bapak, saya akan mencoba menekan sebelah hidungnya ya. Saya akan menekan hidung sebelah kanan. Coba Bapak bernapas. Nah, bisa bernapas ya Pak? Oke, baik. Sekarang lubang hidung yang kiri ya Pak. Bisa bernapas juga Pak? Oke, baik. Berarti tidak ada kendala ya dalam hidung Bapak. Untuk pemasangan selang NGT-nya, Bapak mau dipasang lubang hidung sebelah kanan atau kiri? Oke, baik, kiri ya. Baik, di sini sudah ada selang NGT-nya. Karena di sini pasiennya laki-laki, maka di sini saya akan menggunakan selang NGT berukuran 16. Nanti selang NGT ukuran 16 ini yang akan masuk ke dalam hidung Bapak sampai ke lambung ya Pak. Sebelum kita masukkan, kita akan ukur dulu seberapa dalam yang akan masuk ke dalam lambung dengan cara mengukur dari ujung hidung sampai ujung telinga. Setelah itu kita tarik sampai ke TX. Oke, segini apa yang akan masuk akan saya tandai menggunakan spidol permanen. Baik, saya akan memberikan jelly dulu ke ujung selang NGT ini agar melancarkan proses masuknya selang ke lambung ya Pak, agar licin. Ya, tidak usah banyak-banyak, kita begini.
Bapak, nanti ketika saya akan memasukkan selang ke dalam hidung Bapak, nanti saya meminta kepala Bapak agak menengah ya Pak. Nanti setelah selangnya masuk, baru nanti saya minta kepala Bapak agak menunduk sambil Bapak menelan. Nah, nanti kalau Bapak sulit menelan, di sini saya sudah siapkan segelas air putih untuk membantu Bapak menelan. Di sini juga saya sudah menyediakan tisu untuk Bapak barangkali Bapak ingin mengelap keringat atau ada cairan yang keluar dari hidung atau mulut, Bapak bisa elap. Bisa dipegang oleh Bapak. Oke, Bapak udah siap? Baik, jika sudah siap, saya masukkan ya Pak ya. Permisi Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Kepala Bapak agak menengah ya Pak. Ingat ya Bapak, kalau Bapak merasa sakit atau tidak nyaman, Bapak bisa acungkan telunjuk kepada saya. Nanti saya akan menghentikan tindakan. Gak apa-apa, nanti kita berhenti dulu biar Bapak bisa istirahat dulu. Oke, baik, soalnya sudah masuk ke sini. Oke, baik, saya sekarang minta Bapak untuk sedikit menunduk ya Pak. Boleh seperti semula lagi. Kita akan masukkan terus sampai batas yang sudah ditentukan ya Pak, sambil menelan Pak. Kita siap ya sambil menelan. Oke, baik, sekarang sudah masuk sampai batas yang sudah ditentukan ya, insya Allah sudah masuk ke dalam lambung. Di sini saya akan mengecek menggunakan stetoskop. Kita akan letakkan stetoskopnya pada perut bagian kiri atas atau abdomen bagian kiri atas, lebih tepatnya di lambung. Oke, kemudian kita masukkan fluid 20 cc yang sudah kita siapkan. Kemudian kita hembuskan 20 cc ini sampai terdengar bunyi dus. Jika terdengar bunyi dus, berarti selangnya sudah tepat berada di lambung. Oke, baik Bapak, alhamdulillah ya selangnya sudah tepat ada di lambung, tadi sudah ada bunyinya. Untuk memastikan lebih lanjut, kita juga bisa mengecek cairan dari lambungnya. Kita ambil 10 cc saja, kemudian kita masukkan ke dalam kom kecil. Ya baik, kita masukkan kertas lakmusnya ke dalam cairan lambung yang tadi sudah dimasukkan ke kom kecil. Oke, baik, terbukti ya dari kertas lakmus ini berubah menjadi warna oranye yang artinya itu asam dan tepat selangnya berada di dalam lambung. Oke, setelah itu saya akan mengunci ujung selangnya dulu ya Pak ya, agar cairan lambungnya tidak keluar. Setelah itu saya akan membersihkan area hidung Bapak menggunakan alkohol swab agar nanti ketika dipasang plester itu bisa nempel dengan sempurna, plesternya bisa menempel dengan baik. Baik Bapak, sekarang saya akan memasang plesternya. Yang pertama, plester yang berbentuk kuku ini ujungnya kita tempelkan pada batang hidung pasien. Kemudian dua sisinya ini akan memfiksasi dari bagian bawah. Ya, karena di sini yang digunakan lubang hidung sebelah kiri, maka kita akan fiksasi juga pada pipi bagian kiri. Maaf ya Pak. Simpan selangnya juga pada bagian kiri pasien. Fase terminasi. Baik Bapak, alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Saya akan merapikan alat B2H dulu. Saya akan membuka handscreen bersihnya.
Bagaimana Bapak tadi setelah dipasang atau dalam pemasangan, apakah merasa tidak nyaman? Baik, tapi alhamdulillah ya Bapak mampu bekerja sama dengan saya sehingga prosesnya selesai. Saya menggunakan handscoon lagi. Baik Bapak, karena pemasangan selangnya sudah selesai, saya izin pamit ke ruangan. Nanti setelah 1 jam ke depan saya akan balik lagi ke sini untuk mengecek selang Bapak dan memberikan makanan beserta obat melalui selang yang sudah saya masukkan ke dalam lambung. Semoga dengan terpasangnya selang ini nutrisi Bapak nanti terpenuhi dan tubuh Bapak pun cepat pulih ya, penyakitnya cepat pulih ya Pak ya. Sebelum saya kembali ke ruangan, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Oke baik, jika tidak ada, saya izin pamit ke ruangan ya Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Selamat siang Bapak. Evaluasi. Evaluasi kondisi atau respon pasien setelah dilakukan tindakan pemasangan NGT. Dokumentasi. 1. Catat waktu dan tanggal prosedur pemasangan NGT. 2. Catat respon pasien setelah dilakukan pemasangan NGT pada status atau catatan perkembangan. 3. Catat komplikasi yang terjadi selama dan sesudah prosedur. 4. Catat jenis selang yang digunakan. Dan 5. Catat toleransi pasien terhadap prosedur yang dilakukan.